Sebelum membuka usaha, akan sangat dianjurkan untuk melakukan analisis bisnis lebih dahulu agar terhindar dari kerugian. Analisis bisnis adalah suatu proses dan strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengelolaan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis. Analisis terhadap bisnis dimaksudkan agar bisa meminimalisir ataupun untuk mengantisipasi kemungkinan risiko pada suatu usaha. Analisis tersebut meliputi perencanaan, riset, prediksi, serta evaluasi. Dengan adanya analisis bisnis, maka sebuah bisnis bisa terhindar dari kerugian dan kemungkinan terburuk. Analisis terhadap bisnis juga bermanfaat untuk meningkatkan keuntungan dan membantu tercapainya tujuan dari usaha tersebut. Dalam memulai suatu bisnis, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu melakukan analisis SWOT. SWOT itu merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. SWOT itu adalah suatu cara yang dapat kita gunakan dalam mengevaluasi sesuatu. Yang pertama itu adalah strength. Strength atau kekuatan merupakan suatu komponen yang dapat memberi kekuatan bagi suatu perusahaan dari segi kualitas produk, teknologi, dan lokasi usaha dan yang lainnya. Yang kedua itu adalah weakness, yaitu kebalikan dari yang strength. Dengan adanya weakness, kita dapat mengetahui apa saja kekurangan dari bisnis yang kita jalani, yaitu bisa dengan membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peluang dan ancaman. Opportunities atau peluang, yaitu suatu situasi yang dapat memberikan potensi positif atau keuntungan bagi suatu entitas, seperti organisasi, proyek, atau individu. Peluang juga merupakan faktor internal atau eksternal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan pencapaian tujuan suatu entitas. Ancaman atau threat, yaitu suatu situasi yang dapat menimbulkan bahaya atau resiko terhadap suatu entitas. Ancaman juga merupakan faktor internal atau eksternal yang memiliki potensi untuk merugikan atau menghambat kinerja dan keberhasilan suatu entitas. Bang, saya mau nanya dong, Bang jualan pisang ini udah berapa lama Bang? Udah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Abang boleh tahu alasan Abang memilih untuk berjualan di situ Bang? Ya untuk menambah penghasilan. Lumayan juga. Nggak ada resiko. Terus kenapa Abang memilih lokasi ini untuk berjualan dimsum ini? Ini lokasi ini termasuk lokasi yang basah gitu, dekat sama kampus, dekat lagi sama rumah sakit. Kalau boleh tahu Bang, ini dimsumnya berapa lama sih waktu untuk memasaknya? Kalau untuk memasaknya maksimal 15 menit. Ini berapa satuan harga dimsumnya berapa? Satuannya 2.000. 2.000 ya. Saya mau pesan 5 deh. Terus saya mau nanya, penghasilan Abang dalam 1 bulan itu berapa kira-kira? Kalau tadi sini ini kan hitungannya omset. Omset ini penjualan. Jadi kalau nggak laku gitu bisa dipulangkan ke pabrik. Jadi kita nggak ditanggung risiko. Oh, gitu ya. Jadi yang dihitung gaji yang laku aja. Oh. Ada kendala nggak sih Bang sama jualan di sini? Ya sebetulnya banyak ada PS, ganggu-ganggu, pemuda setempat yang sok jago-jago gitu banyak. Sebelum di sini pun pernah tempat yang lain juga, tapi tempat ini yang lebih nyaman gitu. Oh,
jelas nih Bang pertanyaannya. Selama kami mahasiswa di sini berlibur, Abang tetap jualan di sini atau gimana? Tetap Tetap. Biasanya pelanggan yang beli juga banyak. banyak juga, tapi sebenarnya beda lah dia pendapatannya, mahasiswa masuk sama nggak masuk, tapi tetap jualan, tetap ada juga yang beli. Oh gitu ya. Saya pesan 5 deh Bang. Oke, makasih Bang. Jadi guys, ini dia dimsumnya yang tadi. Keluar dulu ya cabenya, biar ada rasa pedes-pedesnya. Ini sepertinya bakal terjadi seperti makan tahu hahehong. Bentar ya guys, pedes guys, pedes panas guys. Makan. Enak banget guys. Hasil analisis yang telah kami lakukan, maka string atau kekuatan dibagi 3. Yang pertama, harga satuannya cukup murah. Yang kedua, waktu penyajiannya cukup singkat. Yang ketiga, lokasinya strategis. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurang higienis. Yang kedua, keterbatasan tempat. Yang ketiga, kurangnya varian. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Agar bisa memenuhi keinginan konsumen, maka dibutuhkan varian lainnya. Selanjutnya, risk atau ancaman. Yang pertama, banyaknya pesaing yang serupa. Yang kedua, harga bahan baku mulai meningkat. Yang ketiga, karena hanya menjual satu varian, banyak konsumen yang merasa bosan karena variannya hanya satu macam atau satu jenis. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.